Hai Sobat Bas, kembali lagi bersama gua di Dan gue Zidan. dalam Dibahas Podcast. Pada episode kali ini, kita berdua bakal ngebahas sebuah topik dengan judul Aku Tidak Sama Dengan Kamu. Ya, jadi di pembahasan kali ini tuh sebenarnya lebih mikirin kayak gimana sih caranya nih buat kita nih buat berhenti gitu untuk ngebandingin diri atau hidup kita nih dari orang lain gitu. Kan karena pada dasarnya tiap orang tuh punya apa ya, ya terlepas dari pasti punya takdir masing-masing, pasti punya pencapaian masing-masing, dan emang nggak bisa diambil eh, perbandingan yang sama gitu. Jadi nggak apple to apple walaupun emang beneran orangnya barengan terus gitu. Tapi lu pernah nggak sih dan ngebandingin diri lu nih sama orang lain gitu? Kalau gua sendiri sih pada dasarnya emang orang yang jatuhnya minder. Jadi kalau ngebandingin sama orang lain tuh ya sering lah gitu. Karena pada dasarnya kok tiap ngelihat orang lain tuh kenapa pencapaian lebih banyak dari Kita gua ya. gitu. Padahal kan ya misal malah kadang-kadang ada yang lebih muda terus pencapaian lebih banyak gitu kan. Iya. Kadang-kadang wow gitu. Iya kayak kita tuh misalnya mikir kayak kita kan umur 22 nih sekarang kan. Kayak total ada berita pria umur 18 tahun udah memiliki apa segala Iya, macam gitu, makanya gelar apalagi atau yang apa. begitu malah rada ekstrim gitu. Padahal kan nggak tahu juga di belakangnya dia seperti apa gitu. Yang kita lihat kan pada dasarnya cuma pencapaiannya doang Iya. gitu. Makanya Cerita-cerita di belakangnya kan iya. beda-beda gitu Kalau kan. lu sendiri gimana nih kalau sama urusan comparing sama orang lain tuh gimana nih? Emang sebenarnya nih udah masuk ke comparing sih. Gue tuh sekarang comparing banget gitu. Kayak gue nih kan sekarang nih semester terakhir gitu kan di perkuliahan ini. Terus gue tuh ibaratnya tuh kayak lagi di posisi kayak kita dulu zaman SD. Kita tuh pasti pernah ngalamin situasi di mana kita lagi ujian di kelas, ya. Udah lagi tegang nih, lagi tegang banget, lagi stres pokoknya. Tiba-tiba ada aja tuh teman kita di kiri kanan kita yang tahu-tahu maju duluan ngumpulin terus cabut keluar gitu. Lebih cepet lah gitu Lebih istilahnya cepet ya. gitu loh, kayak rasa iri dalam hati nih bergejolak gitu kayak Kan padahal belum tentu ini juga kita kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu. betul. Lagian juga kayak ih kok dia bisa ya masa gue nggak bisa gitu loh, kayak jadinya ngebandinginnya tuh lebih negatif gitu kayak apa bisa gue kayak dia gitu loh, padahal kita nggak tahu kan dia tuh sebenarnya gimana gitu Iya, loh. apa dia sebenarnya berusahanya apa dia bisa menyelesaikan cepat itu karena dia belajar seperti apa atau bisa jadi dia ngumpulin buru-buru karena dia sudah frustasi kan kita nggak ada yang tahu juga gitu Iya. maksudnya. Jadinya kan apa pada dasarnya comparing itu emang kayak lebih banyak yang ke arah negatif sih buat kita kalau menurut gue sendiri ya pada dasarnya. Ya adalah positif positifnya misal kita jadi emang lebih semangat gitu kalau ngelakuin sesuatu, wah orang lain gue bisa nih ayo Iya. kita lebih buru-buru, tapi Iya. kadang-kadang bikin kita sendiri keburu-burunya dalam arah yang buruk gitu. Kalau kayak tadi yang misal ngumpulin ulangan, wah lihat tuh, wah buset udah cepet nih dia, cepet banget. Kita ikutan buru-buru sampai kita jadi nggak teliti, kan malahan jadi hasilnya nggak bagus juga buat kitanya. Iya. Dan juga ini sih kita kan sering banget tuh ditanyain sama guru-guru kita atau dosen kita tuh kayak kamu role modelnya siapa sih di hidup ini gitu, Iya, kayak contoh seseorang yang jadiin contoh gitu, contoh buat hidup tuh siapa sih gitu kan. Itu udah sama aja kayak kita tuh ngelihat orang lain terus kita mencoba buat menerima hal itu juga gitu, iya, mencoba untuk berproses dalam hidup kayak orang itu gitu. Tapi ya balik lagi sebenarnya ya nggak semua hal-hal itu tuh baik dilakukan iya gitu kan, pasti. terutama karena ada beberapa faktor yang
bikin orang itu bisa, kita nggak bisa gitu. Iya, balik lagi ke seperti apa dia misal berusahanya juga. Itu kan Iya. ya kalau masalah usaha sih kayak masih bisa diusahain lah gitu. Kita juga bisa ngejar tingkatan usaha dia mungkin gitu ya. Cuma kan kalau gimana gimana juga balik lagi ada yang namanya bakat itu emang nggak bisa dipungkirin. Iya. Ada emang yang konteksnya kalau udah bakat tuh comparingnya berat dah pokoknya udah menurut gua ya. Emang orang wah buset nih orang emang berbakat di situ dan Iya. sebagaimananya pun gua terkesima ngelihat dia dan gue pengen tuh emang ada hal yang nggak bisa gue capai gitu buat ngimbangin dianya. Makanya emang pada dasarnya kalau yang udah begitu kan ujung-ujungnya minder gitu kan. Efek comparing yang paling negatif itu pasti hasilnya minder. Iya. Dan jadinya ini kayak misalnya contoh nih, ada pengusaha yang ngaku-ngaku tuh dia ngakunya dari nol, ya kan? Padahal kita nggak tahu, mungkin bisa aja keluarganya emang udah berkecukupan gitu kan, jadi biayain dia walaupun dia emang dari nol gitu Iya kan. ya dari nol biayanya dari nol. Cuma orang tuanya udah level 100 masalahnya. Jadi ya nempelnya gampang gitu. Itu kan yang di belakang-belakangnya makanya kita nggak tahu dari seseorang yang kita jadiin bahan compare tuh kadang-kadang begitu. Iya. Pengusaha bikin saya bisa saya juga bisa mulai dari nol kenapa kalian tidak ya gimana kadang-kadang ada yang tidak disebutkan gitu kan masalahnya. Betul. Tapi sebenarnya nih ya, kita tuh punya loh beberapa cara nih biar kita tuh bisa berhenti gitu, nggak ngebandingin diri kita sama diri orang lain gitu. Oh gimana tuh caranya tuh? Nah, ini dia dilansir dari artikel di Alo Dokter dari Dr. Mevana Reza S.KJ. Dia tuh ngasih tahu ada 5 gitu, ada 5 cara atau tips yang bisa kita lakuin gitu. Yang pertama itu kenali dan hindari pemicunya. Terus kedua itu biasakan positive self talk. Ketiga tulis semua pencapaian. Keempat bersyukur dengan segala yang dimiliki. Dan yang kelima itu lakukan hal yang kamu sukai. Oh jadi ya lebih kurang bisa dibilang jangan terlalu fokus sama orang lain tapi mulai mengenali diri sendiri juga gitu Iya. kali ya. Jadi cara biar sadarnya ngalahin si comparingnya ini adalah dengan cara mengetahui diri kita nih kita punya kelebihan di mana gitu kan jadinya. Jadi kita harus tahu juga apa yang awalnya kan kita mikirkan apa yang orang itu punya kita nggak punya kan. Iya. Tapi sekarang kebalikannya, apa yang kita punya, apa yang mereka nggak punya Iya. gitu. Jadi lebih bisa lihat diri sendiri secara Iya. positif lah gitu ya jadinya ya. Betul. Dan juga kita harus apa ya, harus tahu nih, misalnya boleh aja dia mungkin sukses, kaya dan lain sebagainya gitu. Tapi diri kita nih ternyata punya prestasi gitu loh. Prestasi yang pernah kita lakuin. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu tuh juga harus kita tulis supaya kita tahu kalau kita tuh udah pernah merasa Kita lebih juga gitu. iya udah kan bisa jadi ya intinya kadang-kadang sadar aja sebenarnya kadang-kadang kita nge-compare sama orang lain gitu sedangkan sebenarnya ada juga orang lain yang ngoperin dirinya sama kita gitu Iya. ya even kita nggak ini cuma tetap ada gitu ya intinya positive thinking aja lah pokoknya. Ya, ya pokoknya tuh yang terakhir sih dari gue sih kayak kita tuh harus banget ya ngelakuin ya itu tadi kata apa dokter Meva bilang gitu, kita tuh harus ngelakuin apa yang kita sukain aja gitu, Iya. karena kita tuh banyak banget gitu loh kita aja masuk kuliah kan banyak jurusannya, banyak fakultas, banyak bidang gitu kan. Ya udah kita resapin kayak gitu aja gitu, jadi kita lakuin apa yang kita harus lakuin, kita yang sukain gitu, biar nggak ke ini orang lain gitu Iya, loh, benar. kehasut gitu loh. Harus bisa lebih ngenalin diri sendiri karena kalau udah kenal diri sendiri nanti baru kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Iya, betul sekali. Nah, itu dia pembahasan singkat nih dari kita berdua. Terima kasih sudah yang mau mendengarkan pembahasan kali ini. Jangan lupa bagikan terus podcast ini ke teman-teman kalian semua. Gua Adi, Gue Jidan. sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.